Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, Saudara semuanya. Apa kabar siang ini? Ya, nggak mudik ya? Ya, masa libur cukup panjang. Orang bilang rugi nggak pergi-pergi. Tetapi ya, semua kita punya cara menyikapi masa libur sekalipun. Dan saya percaya, saudara-saudara hari ini juga memberikan pilihan yang terbaik. Tanpa bermaksud menyinggung saudara yang berlibur, yang ikut ibadah dari luar kota, luar negeri, dimanapun saudara, selamat bergabung juga dalam ibadah kita hari ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya ingin sampaikan ada dua pengumuman bagi kita. Yang pertama, mulai tanggal 2 Mei kita ada Bible Study. Sebenarnya bukan dimulai 2 Mei, ini Bible Study sudah kita lakukan sejak tahun lalu. Kita belajar mengenal perjanjian lama dari mulai kitab Kejadian, Keluaran dan seterusnya, tapi bukan membahas ayat-ayat, tetapi supaya tahu latar belakangnya. Dan kita sudah sampai kepada kitab nabi-nabi, ya. Jadi selama ini sih ini agak tertutup sifatnya, harus registrasi, pakai bayar. Sebenarnya kenapa pakai bayar? Saya bilang saya pengen orang punya komitmen deh. Selama ini kita Bible Study kadang orang on off saya bilang. Kalau orang bayar mungkin lebih serius, ternyata enggak juga. Bayarnya sih mau, tetapi hadirnya tetap enggak. Akhirnya beberapa waktu yang lalu koordinator Bible Study kita, Ibu Gunawati bertanya kepada saya, Pak, ini kan paling tidak masih ada 4 pertemuan lagi, boleh enggak terbuka untuk umum? Saya katakan silakan aja. Jadi nanti sebenarnya 4 pertemuan juga agak dipaksakan banget saudara, karena kita akan belajar mulai kitab Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, kemudian nabi-nabi kecil, Joel, sampai ke Maleaki dan seterusnya. Kita harapkan 4 pertemuan bisa selesai, dimulai 2 Mei jam 7.30 malam di tempat ini, setiap Selasa. Ya, jadi saudara-saudara silakan bergabung, tapi tolong registrasi juga karena menyangkut materi pelajarannya, supaya disiapkan. Jangan sampai saudara hadir ternyata tidak disiapkan kopiannya bagi saudara, karena kita berikan kopiannya kepada setiap yang hadir, supaya tahu mempersiapkannya. Jadi tolong registrasi juga kalau saudara memang membuat komitmen untuk hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Selasa ini jam 6 sore ada ibadah khusus untuk wanita, Women's Fellowship ya. Jadi para ibu-ibu yuk gabung yuk di hari Selasa ini ya, jam 6 di tempat ini. Karena katanya ibu-ibu kalau ngumpul sendiri lebih seru, katanya lebih asik, ya silahkan aja. Dan pria dilarang hadir. Ya nanti hari Selasa ya. Ini 2 kali sebulan kita lakukan. Nah jadwalnya Selasa ini ada jam 6 sore. Barangkali itu saja saudara. Ya baik. Saudara-saudara, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang mengasihi sesama. Tentu kata mengasihi sesama kita sudah paham betul. Atau kita mengerti, atau sering kita dengar, oh ini kan hukum Taurat, kasihi Tuhan Allahmu dan sama manusia. Tetapi saudara, kadang-kadang ada hal-hal yang sudah sering kita dengar, tapi belum tentu kita punya pemahaman yang benar tentang hal tersebut. Saya pernah ngetes misalnya, saya katakan begini, satu ketika dalam kumpulan orang banyak seperti ini, saya tanyain mereka, saudara tahu apa itu agama? Oh tahu, apa itu agama? Akhirnya pada mikir, apa ya agama ya? Walaupun dari ribuan kali dengar istilah agama, ternyata konsep kita, pemahaman kita tentang agama itu berbeda-beda. Ketika setiap orang disuruh kasih pendapat, kok berbeda-beda. Hampir sama dengan kalau kita katakan, saudara tahu apa itu Tuhan? Tahu. Siapa itu Tuhan? Juga sama, berbeda-beda. Intinya begini saudara, kalau kita bicara tentang Tuhan, pemahaman kita tentang Tuhan, itu berpengaruh pada sikap kita pada Tuhan itu. Satu contoh misalnya, orang mulai bertanya kenapa orang Kristen kalau ke gereja itu nyanyi ya. Bahkan kalau karismatik Pantekosta malah tepuk tangan mereka. Tapi anehnya yang mengatakan ada juga ketika nyanyi mereka penyembahan kok malah nangis. Orang gak paham. Kenapa? Karena kita kenal siapa Tuhan kita, kenapa kita menyanyi, bersorak, bertepuk tangan. Karena memang Alkitab mengatakan pujilah Tuhan dengan sorak-sorai. Betul? Tetapi kenapa kok kita saat menyembah kok ada orang tiba-tiba air matanya mengalir, matanya berkaca-kaca? Karena ada keharuan, ada satu
perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang membuat kita merasa, aduh seperti apa rasanya, itu susah untuk diceritakan saudara. Sehingga saya berapa kali jemaat mengatakan ini, Pak, kenapa ya kalau kita lagi dalam penyembahan, saya nggak bisa tahan, pasti air mata saya mengalir gitu. Saya bilang, ya itu berarti saya katakan sama mereka, apa yang kau rasakan? Saya merasa damai sekali, bahagia sekali rasanya. Ya itu dia. Jadi kamu yang bisa menceritakan apa yang terjadi pada diri kamu. Tapi intinya adalah dalam pujian kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Itu yang selalu kita harapkan di gereja ini saudara. Baik ketika saudara duduk di sini, saat menyanyi untuk Tuhan, saudara menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Amin saudara. Dengar firman Tuhan, menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Nah hari ini saudara, kita bicara mengasihi sesama. Saudara sudah sering dengar mengasihi sesama, tetapi apakah kita punya pemahaman yang sama tentang mengasihi sesama? Mari kita coba belajar dari Alkitab di dalam Lukas pasal 10. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat, saudara, namanya ahli Taurat. Udah pasti sangat paham dengan hukum Taurat, makanya dia disebut ahli Taurat. Untuk mencobai Yesus, motifnya ini yang gak bagus saudara. Ahli Taurat, paham hukum Taurat, dia gunakan pemahamannya, pengetahuannya untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara coba pahami kalimat ini. Kalau motifnya adalah untuk mencoba Yesus, sementara pertanyaannya apa yang harus kuperbuat? Sesungguhnya orang ini bukan serius ingin berbuat sesuatu, betul? Tetapi hanya pengen tahu pendapat Yesus apa sih yang harus dibuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara, bagus sekali cara Yesus berargumentasi di sini. Kalau saudara lihat di ayat 26, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus kembali kepada dia bertanya, apa yang kau pahami dalam hukum Taurat? Karena dia ahli Taurat. Yesus tanya dia, apa yang kau mengerti hukum Taurat? 27, jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal dan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hebat. Karena dia memang ahli Taurat, pasti dia paham ini. Karena memang Yesus pernah mengatakan dari semua hukum Taurat, kalau mau disimpulkan hanya dua aja, kasihi Tuhan dan kasih sesama. Dibuat simpel sama Tuhan. Nah ketika dia yang luar kepala itu disampaikan pada Yesus, ingat pertanyaan dia, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus padanya, jawabmu itu benar. 100 untuk Anda. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah saudara, jawab itu benar. Secara pemahaman, pemikiran, dia gak salah. Yesus kan jawab benar. Tetapi Yesus lanjutkan, perbuatlah demikian. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaannya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ingat, apa yang harus kuperbuat berarti tindakan. Yesus katakan apa? Perbuatlah apa yang kau tahu tentang hukum Taurat. Bisa ditangkap saudara? Sering sekali saudara, orang Kristen kalau dia tahu firman Tuhan, dia gunakan perdebatan. Sekarang ini saudara agak membanjir di YouTube mengklaim diri sebagai apologet Kristen. Memang kalau dalam bahasa teologinya apologet itu membela kebenaran. Tetapi saudara, yang terjadi saya lihat ada beberapa, nggak semua sih, udah menjadi berdebat. Kalau si A buat YouTube begini, di debat si B, aduh perdebatan. Saya jujur pernah berapa kali diundang dalam satu debat seperti itu, saya katakan maaf, saya nggak pintar berdebat dan saya nggak berbakat. Iya Pak, tapi kan perlu klarifikasi. Iya, bukan saya orangnya.
Saya bilang saya nggak suka berdebat karena di pikiran saya firman Allah bukan untuk diperdebatkan, untuk dilakukan. Saudara setuju dengan saya? Nggak ada guna berdebat firman Allah. Bagi saya orang yang memperdebatkannya karena dia keberatan melakukannya, simpel aja. Nah, Yesus katakan apa sama dia? Perbuatlah demikian. Simpel bagi Yesus. Engkau sudah tahu, ya buat aja. Kalau kau ingin hidup kekal, ya buat aja apa yang kau tahu. Saudara-saudara, mengapa Yesus dalam khotbah di bukit misalnya mengatakan begini? Berbagailah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Ia seperti rumah yang didirikan di atas batu. Kokoh dia. Banjir, angin datang, dia tetap berdiri kokoh. Nah, ini orang yang tahu firman Allah dan melakukan. Saudara-saudara, kadang-kadang ada banyak orang tahu firman Allah tapi tidak melakukan. Saya ingat dulu saudara, saya punya adik paling bungsu. Waktu dia masih gadis lah katakan. Ya, bawa mobil ternyata nggak susah ya. Nggak susah. Tinggal duduk, kemudian start. Injak close-nya, masukin satu. Pelan-pelan injak gas. Teorinya. Tapi begitu di mobil dia, aduh gimana nih, aduh gimana nih, aduh gimana ini. Saudara-saudara, kadang-kadang banyak orang berteori, tapi melakukannya nggak paham. Hampir sama saudara. Saudara belajar berenang, tapi di ruang kelas. Kalau mau berenang, posisi kepala harus begini, tangan harus begini, kaki harus begini. Paham? Paham. Berani saudara langsung terjun ke sungai? Saudara, ada banyak di hidup ini tidak cukup hanya ngerti, tapi baru kita benar-benar mengerti kalau kita melakukan. Ini yang Tuhan tuntut pada dia. Nah, akhirnya saudara, ketika saudara, maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian. Tetapi untuk membenarkan dirinya. Ini persoalan manusia. Membenarkan dirinya. Ingat, di atas tadi dia ingin mencobai siapa? Yesus. Ketika Yesus mulai katakan, lakukanlah yang engkau tahu tadi, perbuatlah demikian untuk membenarkan dirinya. Orang itu berkata kepadanya, dan siapakah sesamaku manusia? Siapa samaku manusia? Saudara, sebelum kita lanjut, saya kebetulan kemarin membaca di dalam buku. Saudara tahu sih ya, fabel itu satu cerita tentang binatang, tetapi yang prinsip-prinsip kehidupan diambil dari contoh binatang lah, gitu ya. Ini yang akhirnya kita banyak temukan di Amsal. Ketika Salomo menjadikan seperti semut, belajarlah kepada semut katanya kan, kepada cicak, kepada pelanduk dan macam-macam seperti itu. Nah, saudara-saudara, ada satu fabel dari India, saya baca di buku. Jadi diceritakan di buku itu seekor tikus. Ada seekor tikus, dia mulai merasa hidupnya terancam karena adanya kucing. Dia mulai berpikir, aduh enak banget jadi kucing ya. Akhirnya dia menemui seorang penyihir. Ini dongeng ya, enggak kisah sungguhan. Masa tikus bisa ketemu penyihir? Saudara katakan, oh enggak benar, ini dongeng. Saudara tahu kalau dongeng itu ceritanya enggak benar, tapi ada filsafat yang mau disampaikan lewat kisah-kisah itu. Ini namanya fabel. Jadi saudara, satu ketika begitu tikus ini mencari seorang penyihir. Dia dikatakan pada penyihir, Tuanku penyihir, tolonglah bantu saya. Loh kenapa? Saya pengen jadi kucing. Loh kenapa kamu pengen jadi kucing? Iya, soalnya setiap saya keluar dari lubang saya dikejar kucing. Jadi saya kalau mau keluar dari lubang saya harus lihat ada kucing atau tidak. Jadi saya merasa hidup saya sangat terintimidasi oleh kucing. Jadi apa mau kamu? Biarlah aku jadi kucing. Akhirnya si tukang sihir ulurkan tongkatnya, wow jadi kucing lah dia. Senang dia. Udah gak sembunyi lagi di lubang. Tapi ketika bermain ada anjing gonggong dia dan dikejar. Waduh, gak enak juga jadi kucing. Ternyata musuhnya anjing. Akhirnya dia cari lagi si tukang sihir. Tuanku penyihir, ternyata jadi kucing gak enak.
Takut sama anjing. Jadi kamu apa? Saya mau jadi anjing. Akhirnya si penyihir katakan, oke, kamu jadi anjing. Jadi anjing lah dia. Wah, senang dia jadi anjing. Lari ke sana, lari ke sini. Saudara-saudara, tapi satu ketika dia mulai sadar kalau dia pergi ke sana tiba-tiba dipanggil majikannya, kadang dimarahin, kadang dipukul, bermain semak-semak, dipanggil, akhirnya suruh jaga rumah dan sebagainya. Dia pikir nggak enak juga jadi anjing ya, dibentak-bentak, bahkan dipukul, paling enak jadi manusia. Pergi lagi ke tukang sihir dia katakan, Tuanku, saya nggak mau jadi anjing, saya mau jadi manusia. Loh kenapa? Jadi anjing dituntut harus setia sama manusia, suruh jaga rumah, nggak boleh main jauh-jauh, dipanggil. Kalau nggak mau kita dipukul. Jadi kemudian apa? Saya mau jadi manusia. Oke. Sama si penyihir dijadikan seorang wanita cantik. Seorang gadis cantik, waduh senang dia. Banyak orang mulai memuji dia kecantikannya. Tapi satu ketika datang tikus, dia ketakutan sama tikus. Wanita ini, aduh ada tikus, tolong. Akhirnya dia pergi lagi kepada penyihir. Tuanku penyihir, ternyata jadi manusia yang gak enak, takut sama tikus. Akhirnya penyihir katakan, memang kau kalau tikus aja lah, dikembalikan jadi tikus. Artinya begini saudara, hidup kita kadang-kadang sesuatu cari alasan pembenaran. Ya lebih enak beginilah, gak begitu. Maunya beginilah, gak begitu. Tapi saudara-saudara, yang mau disampaikan dalam kisah ini adalah sebenarnya yang perlu kita pahami, saya ini siapa dan bagaimana saya mengerjakan kewajiban saya. Kalau namanya intimidasi, saudara, semuanya orang terintimidasi. Semua kita pernah terintimidasi. Ketika punya pergumulan terintimidasi, ketika kita sakit kita terintimidasi oleh penyakit kita, betul? Apakah kita saya nggak mau. Itu udah terjadi kok. Nah kembali saudara, saya coba ambil itu untuk memahami ini. Si ahli Taurat katakan, apa yang harus kau perbuat? Kamu tahu, ini. Iya perbuat aja itu. Ya tapi kan, siapa? Tapi kan. Terlalu sering kita berargumentasi saudara, hanya untuk pembenaran diri. Artinya apa? Kalau kita pengen dikoreksi, harus rela untuk tidak membenarkan diri. Pertanyaan dia, apa yang harus kau perbuat? Diajarin, tapi mulai ngeles saudara. Siapa sesamaku? Nah, untuk menjawab dan siapakah sesamaku manusia, akhirnya Yesus cerita. Yesus katakan begini, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara, yang turun dari Yerusalem ini adalah seorang Yahudi. Dia turun ke Yeriko. Saya perlu sampaikan ini karena nanti terkait dengan ada orang Samaria namanya. Nah, saudara-saudara lihat ada seorang Yahudi turun dari Yerusalem ke Yeriko, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggal setengah mati. Apa yang terjadi? Kebetulan ada seorang imam. Kalau dulu namanya imam, sekarang pendeta lah katakan ya. Jadi ada juga pendeta yang begini ternyata. Apakah ini ilmu Simamora? Cek dulu. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Melihat orang yang setengah mati, tapi imam hanya melewatinya. Oh, saudara katakan, itu imam. Oke, turun kelasnya. Demikian juga seorang Lewi. Lewi ini yang melayani rumah Tuhan. Ya para pengerja-pengerja lah. Ya, worship leader termasuk lah. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama. Pertanyaan saya saudara, kenapa si imam ini tega membiarkan dia? Kenapa Lewi juga, orang Lewi membiarkan dia? Dia sudah lihat-lihat. Pasti kita katakan karena gak kenal, betul?
karena nggak kenal. Seandainya yang dilewati imam itu dia tahu orang itu, pasti dia akan berbuat sesuatu, betul? Seandainya orang Lewi ini pun melihat bahwa itu dia kenal, pasti dia akan lakukan sesuatu. Artinya apa, saudara? Terlalu sering kita menganggap sesama kita adalah orang yang punya hubungan dengan kita. Setidaknya hubungan emosional, kalaupun tidak hubungan darah. Paling tidak hubungan pertemanan, betul? Sehingga kita merasa harus menolong dia karena saya kenal dia. Karena dia saudaraku. Karena dia teman segerejaku. Karena dia keluargaku. Tapi kalau tidak, berarti dia saya nggak berkewajiban. Ini konsep yang keliru yang secara umum. Makanya Yesus sengaja menjelaskan ini. Tetapi saudara lihat, lalu datang seorang Samaria. Saudara tahu, kalau baca dalam Yohanes pasal yang keempat, orang Samaria itu tidak bertegur sapa dengan orang Yahudi. Pasti saudara katakan, dari mana tahu? Dari pakaiannya, pasti orang Samaria tahu itu orang Yahudi. Orang-orang dulu sudah dari pakaiannya tahu, ini orang Yahudi atau bukan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Hebat ya. Justru orang Samaria yang dianggap oleh orang Yahudi kastanya lebih rendah, bahkan masuk kategori orang kafir. Ternyata yang disebut orang kafir ini punya hati yang berbelas kasihan. Beda dengan imam, beda dengan orang Lewi. Jadi ternyata saudara, status keagamaan tidak jadi ukuran, saudara. Status keagamaan gak jadi ukuran. Kalau saya coba ambil kisahnya ini, seperti yang diceritakan, yang ditanyakan oleh ahli Taurat, dia merasa ini kan bukan sesamaku. Bukankah terlalu banyak hal terjadi masa-masa kini, saudara? Tetapi lihat, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dibawa ke tempat penginapan, merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, dari kisah ini Yesus bertanya pada ahli Taurat, siapakah di antara ketiga orang ini? Imam, Lewi, dan Samaria. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus padanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Perbuatlah demikian. Jadi saudara, kalau kita bicara sesama kita siapa? Ya siapa aja. Siapa aja. Sesama manusia kan? Saudara-saudara, kalau kita bicara siapa sesama kita? Kasih sesama manusia, berarti setiap orang yang Tuhan izinkan ketemu dengan kita itu sesama kita. Walaupun tidak punya hubungan emosional, saudara. Saya sekitar 13-14 tahun yang lalu, saudara, saya dulu pernah tinggal di Gaperta, kami tinggal di Gaperta. Satu sore, maghrib begitu, saya lewat dari Jalan Putri Hijau, mau pulang ke Gaperta. Nah, persis di depan TVRI, itu hujan gerimis begitu. Kemudian saya agak lambat, karena memang ada banyak dahan-dahan jatuh gitu, jadi saya agak lambat sedikit. Tiba-tiba saya ditabrak dari belakang satu sepeda motor. Puk, aduh, ditabrak, agak keras loh. Keras, akhirnya saya minggir. Saya lihat yang nabrak saya seorang bapak tua, naik motornya juga motor tua, dan dia jatuh begitu. Nah, saudara kan seringkali dalam pikiran orang, kalau ada kejadian antara mobil dan sepeda motor, yang salah mobil kan gitu kan. Itu juga terjadi waktu itu dengan saya. Langsung security dari TVRI keluar, dan mereka langsung cegat mobil saya, dia pikir saya mau lari. Saya bilang, saya ditabrak loh. Enggak, bapak tetap salah katanya. Kasihin orang tua. Oke, saya bilang, oke pak, tolong bantu saya pak, saya bilang.
Saya naikkan dia ke mobil saya, kemudian saya titip motornya di security-nya di TVRI, saudara. Saya bawa. Di ujung sana kan pas di perempatan kan sebelah kiri, kalau saudara tahu itu ada rumah sakit dulu. Sekarang udah tutup rumah sakitnya. Jadi di situ ada, saya taruh di situ bapak ini. Kemudian saya katakan pada dokter, tolong dirawat ya. Nah, ini bapak tolong dirawat. Nah, besok saya datang balik, saya bilang, saya titip lah seperti DP begitu. Nah, saudara tahu, ketika besoknya sekitar jam 9 saya kembali ke situ, ternyata bapak ini sudah ada istrinya dan 2 anaknya, anak muda. Begitu saya datang, dua anak muda itu seperti menyerang saya langsung. Waduh, saya bilang, Dek, kamu duduk dulu, diam dulu. Saya ini korban loh, ditabrak bapak kamu, bukan saya yang nabrak. Nah, bagi mereka begini, nggak mungkin bapak kami nabrak bapak. Mana buktinya? Saya bilang gini, yuk turun ke bawah, biar kamu lihat mobil saya yang ditabrak. Saya bawa ke bawah, di parkiran mobil saya yang penyok di belakang, ketabrak. Dan mereka tanyakan begini, kalau bapak yang jadi korban, kenapa bapak yang rawat bapak kami? Wah, ini kan tidak biasa, saudara. Jadi ketika kita lakukan yang tidak biasa, orang bingung. Kenapa? Saya bilang, oke, kita naik ke atas, kita ngobrol di atas saja. Saya cerita, ini namanya masalah kemanusiaan, Dek, saya bilang, masalah kemanusiaan. Walaupun saya yang korban, tapi saya lihat bapak kamu jatuh. Masa saya salah sih kalau nolong dia? Artinya diam dia. Kemudian istrinya bapak ini yang di situ itu, maaf, kebetulan pakai hijab, dia katakan, iya bapak kami ini sebenarnya udah rabun penglihatannya. Kami udah larang bawa sepeda motor, tapi bapak ini bandel, nggak mau dilarang. Tetap juga pergi kemana-mana naik sepeda motor. Akhirnya saudara-saudara, singkat cerita, pas dokter lagi masuk, saya tanyakan, dokter, ini bapak perlu dirawat lagi atau boleh pulang? Oh boleh pulang pak, nggak ada masalah kok. Kemudian saya urus biaya rumah sakit, kemudian saya kasih uang untuk ibu itu, Bu, pasti bapak ini badannya pegal-pegal ya Bu ya. Ibu bawa ke tukang urut lah supaya badannya nggak sakit, saya bilang. Kemudian saya kasih lagi uang. Pak, nanti ini perbaiki motornya Pak, motor bapak kayaknya rusak itu, saya bilang. Mereka bingung. Mereka katakan begini, kenapa bapak begitu baik? Loh, saya bilang nggak ada masalah kan, ini masalah kemanusiaan. Mereka tanya, bapak siapa? Saya pendeta. Oh, paling tidak bagi saya ada pendeta yang baik hati. Di Alkitab ada imam yang biarin orang sekarat. Tapi paling tidak, saudara, mereka tahu ternyata pendeta juga baik. Maksud saya begini, itu gurauan saya lah saudara. Artinya begini saudara, saya percaya, saya ingin sampaikan pada saudara nilai sebuah kebaikan. Saya nggak kenal mereka mungkin nggak kenal saya, tapi setidaknya mereka mencatat dalam memori mereka bahwa ada seorang pendeta pernah menolong orang tua mereka. Amin saudara. Itulah sesama. Bukan karena kita kenal. Pernahkah kita berpikir saudara, ketika ada orang kesulitan, kita buat sesuatu kepada dia, setidaknya dia mencatat dalam memori dia, saya pernah tolong oleh seorang ibu, walaupun saya nggak kenal ibu itu. Saya pernah tolong seorang bapak, walaupun saya tidak kenal bapak itu. Setidaknya dalam memori dia tercatat. Itulah arti sesama. Sama. Orang Samaria nggak kenal orang itu. Yang mungkin saya setelah dia bawa, dia rawat, dia bayar semuanya, pisah nggak pernah ketemu lagi. Tapi setidaknya tercatat dalam dalam hidup orang yang mengalami masalah ini, ada orang Samaria yang pernah menolong saya. Itulah arti sesama, saudara. Bukan karena hubungan kekeluargaan, bukan karena seiman saja, bukan hanya karena kita dekat, bukan karena ada hubungan emosional. Tapi siapapun itu, kalau memang Tuhan izinkan kita lihat, lakukan sesuatu. Amin saudara. Itulah nilai-nilai kekristenan yang Tuhan ingin ajarkan pada kita. Apa yang kita tahu, lakukanlah kata Tuhan. Lakukanlah. Tuhan Yesus memberkati kita.